intisari ibadah. Dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akram 'ala Allah minad du'a." Ya, laisa syai'un akram 'ala Allah minad du'a. Tidak ada suatu perkara yang lebih mulia bagi Allah seperti doa. Tidak suatu perkara yang lebih mulia kepada Allah daripada doa. Artinya, doa itu adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah yang sangat mulia yang tidak ada yang menyamai kemuliaan doa, tidak bisa menyaingi kemuliaan doa. Karena dia adalah ibadah yang terbaik dan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala suka jika hambanya berdoa meminta kepadanya. Ya. Semakin sering hamba meminta kepada Allah, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah, dan sebaliknya jika sang hamba tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah murka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Maka niscaya aku akan mengabulkan permohonan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk neraka dengan penuh kehinaan. Makanya Allah suka jika hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan pada perkara-perkara yang sepele, yang dianggap sepele, dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum." Wahai hamba-hambaku, sekalian seluruhnya adalah kelaparan kecuali yang aku kasih makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan beri makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya telanjang kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepadanya. Di sini kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk minta kepada Allah pada perkara-perkara yang mungkin disepelekan, minta makan, minta pakaian. Allah suka, kata Allah, "Fastat'imuni," mintalah makan kepadaku. Allah mengatakan, "Fastaksuni," mintalah pakaian kepadaku. Makanya dikatakan oleh penyair, "Wallahu yaqdabu in tarakta su'alahu. Wa bunayyu Adam idza sa'altahu yaqdabu." Ya. Allah murka jika engkau tidak meminta kepadanya. Adapun anak Adam, jika kau mintanya maka dia marah kepadamu, ya. Dia marah kepadamu. Jadi itulah ibadah yang sangat agung, berdoa. Semakin dia adalah ibadah yang teragung dan dia ibadah yang sangat dahsyat. Semakin seorang sering berdoa, dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita minta sama manusia semakin sering kita minta kepadanya, maka dia akan meninggalkan kita. Dia akan menghindar dari kita. Dia merasa terganggu, terusik kegiatannya gara-gara kita yang selalu minta kepadanya. Daripada Allah Subhanahu wa taala justru senang kalau hambanya sering minta kepadanya. Dan ini yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir yang artinya itu doa dari sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ya. Doa masuk masjid, doa keluar masjid, masuk WC, doa keluar WC, subhanallah. Apa yang diucapkan ketika makan, apa yang diucapkan setelah makan, doa ketika ingin menggauli istri, ya. Doa masuk ke rumah, doa keluar rumah, subhanallah, doa semuanya. Doa masuk pasar, doa datang suatu negeri, ya. Doa naik kendaraan, doa diajarkan. Dan ketika seorang sering berdoa, dia semakin terikat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kalau kita bilang doa adalah ibadah yang dahsyat, iya dia dahsyat karena dia adalah ibadah yang terbaik. Makanya saya sering sampaikan, terlepas doa kita dikabulkan atau tidak, jika seorang sering berdoa, dia dapat pahala. Taruhlah doanya nggak dikabulkan, taruhlah ya. Dia dapat pahala karena ketika dia mengangkat tangan, dia memfokuskan hatinya, kemudian dia meminta kepada Allah, maka saat itu dia sedang beribadah yang agung. Ini tadi, jadi sisi doa adalah ibadah yang sangat dahsyat. Pertama, disitulah nampak kehinaan seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Disitulah nampak ubudiyah. Dia hamba yang tempat memintanya adalah penciptanya. Itu sangat nampak ketika dia berdoa. Kemudian di antara yang menjadikan doa ibadah yang sangat dahsyat adalah pada doa terkumpul berbagai macam ibadah.
Dalam doa tidaklah seorang berdoa kecuali dia husnudzon kepada Allah. Tidaklah dia berdoa kecuali dia mengetahui Allah Maha mendengar. Bahkan dia berbisik-bisik, ya Rabbi. Mungkin orang sekitarnya tidak mendengar. Ketika dia dalam sujudnya mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia tahu Allah Maha mendengar. Kemudian dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa dan bisa mengabulkan permintaannya. Kalau dia ragu-ragu ngapain dia minta sama Rabbul Alamin. Jadi terkumpul pada dia banyak ibadah. Sehingga jadilah doa adalah ibadah yang paling agung. Saya katakan tadi doa menjadi ibadah yang agung. Selain menampakkan ubudiyah seorang hamba, ternyata doa juga mengumpulkan banyak ibadah. Minimal tadi mengakui Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Idza arada syai'an innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah itu perkaranya kalau ingin sesuatu hanya mengucapkan jadi maka jadilah. Dan dia kemudian mengakui juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar permohonannya. Iznada rabbahu nidaan khafiyah, ketika dia menyeru Rabbnya dengan suara yang lirih, tapi dia tahu Allah Maha mendengar. Kemudian dia tahu bahwasanya Allah, dia husnuzan kepada Allah, bahwasanya Allah akan mengabulkan permohonannya. Kalau dia tidak husnuzan, ngapain dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dia ada ibadah tawakal, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawakal tersebut ya, makanya dia berdoa kepada Allah. Kalau dia tidak bertawakal kepada Allah, ngapain dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi di antara dahsyatnya ibadah doa adalah doa yang teragung. Di antara dahsyatnya doa adalah sebab utama meraih tujuan. Dia sebab utama, senjata pertama untuk meraih tujuan. Makanya Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, innama tunsaruna bidu'afaikum biikhlasihim wa du'aihim. Subhanallah, kata Nabi SAW kepada para sahabat, sungguhnya kalian itu dimenangkan atau ditolong oleh Allah karena orang-orang lemah di antara kalian. Kenapa? Orang lemah ini ngapain? Bidu'aihim wa ikhlasihim, karena mereka ikhlas dan mereka berdoa. Rasulullah jelaskan bahwasanya para sahabat menang dalam pertemuan-pertemuan karena orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang sakit, orang lemah yang mereka tulus dalam berdoa, mereka ikhlas dalam berdoa, sehingga akhirnya doa itu merupakan sebab kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Ya. Ini kenyataan ikhwan, betapa banyak ya. Saya ketemu dengan beberapa orang ketika disebut si fulan pengusaha yang sukses, ternyata di balik kesuksesannya dia punya anak yatim yang dia ayomi, dia punya pantai